Halo teman-teman, halo semuanya. Kita bertemu lagi teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Rayudi Channel. Teman-teman, kita selalu doakan ya supaya diberikan kesehatan dan dimudahkan segala rezekinya. Amin. Teman-teman, video kali ini saya sedikit ada pelanggan ya teman-teman ya. Jadi konsumen saya lagi bawa mobilnya ke bengkel. Ini jenis mobil yang sama seperti kemarin ya, yang saya turunin itu, jadi Karimun kotak. Oke teman-teman, kalau misalnya mau lihat di video-video saya sebelumnya udah saya bahas banyak ya mengenai turun mesin mobil ya, kelistrikan mobil dan lain-lain. Silakan buat teman-teman yang ingin belajar, kita sama-sama belajar. Dan buat teman-teman yang kepengen tahu ya, biar juga kita sama-sama bisa mengedukasi ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini mobil ini ya ada masalah di indikator oli. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Nah jadi ini karena sudah saya perbaiki, saya review aja ya. Nah jadi gini teman-teman, mobil ini tuh awalnya dibawa ke sini ya, cuma saya tidak sempat buat videonya. Jadi gini, nah kalau kita kontak gini, lampu panel indikator ini kan menyala ya teman-teman ya. Coba kita deketin dulu sedikit kameranya. Nah ini kan ada lampu tanda oli, aki, handrem. Kalau mobil teman-teman di sini mungkin ada banyak lagi ya. Kalau sini satu lagi ada EPS ya, untuk electronic power steering. Nah jadi lampu indikator ini ya menyala pada saat kita memposisikan kunci kontak on. Betul ya. Tapi ketika mesin hidup, maka lampu tanda di sini kan harus mati ya teman-teman ya. Artinya secara tidak langsung memberitahu kepada kita ya bahwa kondisi mesin kita, atau kita bisa mengontrol bagaimana kondisi mesin mobil kita teman-teman ya. Nah ini kan masalah mobil ini tuh gambar oli ini, nah indikator oli ini. Jadi ini tuh kadang ini ya, kalau lagi posisi di gas ini mati, tapi kalau dilepas gas nih nyala, kadang mati, nyala, kadang mati teman-teman. Nah jadi seperti apa, bagaimana cara kita melihat kerusakannya, saya akan bagikan di video kali ini ya teman-teman ya. Jadi apapun mobil teman-teman tidak masalah, karena ini prinsip kerjanya sama saja teman-teman, tidak akan jauh berbeda, sama saja ya. Jadi ikuti sampai selesai teman-teman, saya akan bagikan kepada teman-teman dan mudah-mudahan nanti video ini nyambung ya, jadi teman-teman bisa nanti mengerjakan sendiri di rumah. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini ya, subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita lanjut. Mesinnya kita hidupkan seperti ini kan udah hidup ya. Jadi sekalipun tetap nyala lampu indikator oli tadi itu tidak masalah. Teman-teman buka di sini aja ya, tutupnya buka. Ini untuk pengisian oli ya. Kalau kita ngisi oli lewat sini teman-teman, kita buka. Terus kita lihat, biasanya nanti kalau misalnya pompa olinya itu normal, nanti di sini akan ada kelihatan ya olinya naik teman-teman. Nah itu ya, olinya naik tuh ya, bagus ya. Nah berarti kita sudah bisa memastikan bahwa pompa oli bekerja dengan baik ya. Oke. Nah jadi untuk simpelnya gini teman-teman ya. Jadi cara kerjanya gini. Ketika kita kunci kontak on, saya ulangi lagi, lampu indikator menyala. Ketika mesin hidup seperti ini, mati kan ya. Nah, untuk jalur switch olinya itu ya dia ada di sini teman-teman. Jadi cara kerjanya, oli itu akan tertekan ya dari pompa oli ya. Pompa oli akan menekan, kemudian akan naik kan dari mulai tadinya ada di karter olinya ya. Setelah itu oli akan naik ke atas ke semua internal mesin ya. Apakah itu dia melumuri noken as ya, metal, kerak as. Nah di sini tuh ada switch ya, jadi mobil teman-teman cari aja switchnya. Ini saya kasih contoh. Nah ini switch ya. Nah ini untuk switch oli. Nah di sini tuh ada lubang, kemudian ada satu ya di sini. Nah ini ada satu
pin. Nah, jadi waktu mesin hidup di sini tuh oli akan tertekan kan. Jadi oli ada tekanan oli gitu, kenceng gitu. Maka di sini dalam tuh akan terputus arusnya. Kemudian kabel yang tadi di sini itu terhubung langsung ke indikator yang ada di panel, ya, lampu. Jadi otomatis lampu di panel akan segera mati ketika switch ini bekerja. Dia digerakin pakai arus negatif ya teman-teman ya. Jadi pakai min. Jadi kalau ini kan dipasangnya, ditempelnya di body ya, di blok mesin udah ada ground ya kan. Nah, jadi arus listrik sini tuh min ya. Jadi ketika kondisi sudah dihidupkan mesinnya, maka switch ini bekerja. Di sini aliran listrik akan putus, lampu akan mati. Nah, jadi teman-teman tinggal cari aja di mana switch ya. Jadi di mana letaknya switch ini, dia cuma ada satu kabel. Nah, untuk karimun ada di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita buka bumper depan, kita copot bumper depannya seperti ini, kita buka. Nah, baru kita lihat di balik kompresor, di atas filter oli. Nah, di sini ada satu switch. Nah, kita bisa buka pakai kunci 24 sok. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lampunya itu seperti saya bilang tadi ya, kondisi langsam, lampunya itu menyala, tapi kalau digas lampunya mati. Berarti kemungkinan switchnya ini yang bermasalah. Atau kalau misalnya tetap nyala terus nggak mati-mati, bisa berkemungkinan juga switch itu rusak, atau oli di dalam mesin tidak ada, berkurang jauh, atau pompa oli yang tidak bekerja. Itu sebabnya kita tadi melihat di atas ya. Itu tujuannya untuk kita memastikan bahwa oli itu sudah tersirkulasi ya, sudah jalan gitu. Jadi sekalipun switch itu rusak tapi oli masih naik, berarti pompa oli dan jalur oli di dalam internal mesin itu berfungsi baik. Hanya kita perlu ganti switchnya saja. Nah, jadi begitu aja teman-teman ya. Ini aja sedikit kita berbagi informasi buat teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal cukup mengganti switchnya saja, dan pastikan kabel ini yang colok ke sini jangan menempel ke bodi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan salam otomotif. Rayu di channel, bye. yang punya tobat-tobat, ini salah satu yang Danau Toba namanya, terbuat dari tobat sekali. Yang kalau tidak tobat dia menjemput ilahi. Disitulah danaunya ini luas banget danau, kedalamannya 100 jenius Celcius per meter per jam. Ini kenapa dinamakan Toba? Ini langken tobat, terbuat dari tobat. Jangan pernah dunia ini
Bye.